Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Airlangga adalah pendiri dari Kerajaan Kauripan yang dimana memerintah pada tahun 1009 Masehi sampai 1042 Masehi dengan memiliki gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Sebagai seorang raja, ia memerintahkan Empu Kanwa untuk mengubah kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, kerajaan dibelah menjadi dua, yakni Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala bagi kedua putranya. Nama Airlangga sampai saat ini masih terkenal dalam berbagai cerita rakyat dan sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir tahun 990 Masehi. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari Wangsa Wardewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isana dari kerajaan Medang. Waktu itu, Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yakni Marakata menjadi Raja Bali sepeninggalan ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggalan Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkan, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Empu Sendok dari Wangsa Isana dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Airlangga menikah dengan putri pamannya, yakni Dharmawangsa Teguh, saudara Mahendradatta, di Watan, ibu kota Kerajaan Medang, sekarang sekitar Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta perkawinan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Loaram, sekarang desa Ngloram, Cepu, Blora, yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wonogiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun. Dari mulai menjalani hidup sebagai petapa, salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya agar membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Ketika Airlangga naik tahta pada tahun 1008 Masehi, wilayah kerajaan hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggalan Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023 Masehi, kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isana dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kolamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Sejak tahun 1025 Masehi,
Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana atas Pulau Jawa. Namun awalnya tidak berjalan dengan baik karena menurut Prasasti Terep pada tahun 1032 Masehi, Watanmas kemudian direbut musuh sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan Prasasti Kamalagian tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, daerah Sidoarjo sekarang. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Wengker, sekarang daerah Sungai Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wurutan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panunda Raja Lewa pada tahun 1031 Masehi. Putra Panunda mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032 Masehi, seorang raja wanita dari daerah Tulungagung berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watanmas dihancurkan. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita pada akhirnya dapat dikalahkannya. Pada tahun 1032 itu pula Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isana. Terakhir tahun 1035 Masehi. Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker yang dulu pernah ditaklukkannya. Wijayawarma melarikan diri dari kota namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Kerajaan yang baru dengan pusat di Kahuripan, wilayahnya membentang dari Pasuruan Timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Sri Dharma Wangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut Prasasti Pamuatan tahun 1042 Masehi, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, sekarang daerah Kediri. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain: membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036 Masehi, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041 Masehi, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Ketika itu Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra
Pada tahun 1035 Masehi, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwat Akawaca sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babad Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti tahun 1042 Masehi yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Cantraning Buwana. Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai petapa bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane tahun 1021 sampai prasasti Turun Hyang pada tahun 1035 Masehi adalah Sang Ramawijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau tersebut. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu Anak Wungsu. Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan bagian timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Negara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Kadiri, berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintahkan oleh Sri Samarawijaya, sedangkan kerajaan timur disebut Jenggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam Prasasti Pamuatan 20 November 1042 Masehi, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam Prasasti Gandakuti 24 November 1042 Masehi ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Berita ini sesuai dengan naskah Serat Calon Arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan negara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka tahun 1059 Masehi, peninggalan kerajaan Jenggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka
Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka ialah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan Arca Wisnu disertai 2 dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi, diketahui Airlangga ialah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan 2 istrinya, yakni Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Demikian ulasan yang bisa kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu luangnya telah menonton video-video kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa yang budiman.